Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Huda juga memasuki ruang asli Chen Ping. Saat melihat segala sesuatu di depannya, Huda tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ruang asli Chen Ping sebenarnya adalah sebuah galaksi di alam semesta. Dia pernah memasuki ruang asli Huer, yang merupakan danau luas dengan danau tak berujung sejauh mata memandang. Dia pikir ruang asli semacam ini cukup besar. Namun dibandingkan dengan Chen Ping, ruang asli Huer terlihat kerdil. Sungguh luar biasa ruang asal anak ini begitu besar. Huda berkata dengan kaget. Saudaraku, berikan aku tubuh ini. Aku bisa menggunakan ruang sumber yang begitu besar. Kamu belum memahami sumbernya, jadi tidak akan banyak gunanya jika kamu merebutnya. Huer mengambil kesempatan itu untuk mengikuti Huda dan meminta jenazah Chen Ping. Huda terdiam, sebenarnya dia juga menyukai tubuh Chen Ping, sangat kuat. Tapi dia tidak mengerti asal-usulnya, jadi ruang asal ini tidak berguna baginya. Tepat ketika Huda tidak tahu harus menjawab apa, suara Chen Ping terdengar dari segala arah. Tubuhku bukanlah sesuatu yang bisa diambil alih oleh semut jika kamu mau. Apa menurutmu semut tidak bisa menggoyahkan pohon? Suara Chen Ping penuh dengan sarkasme. Sial, anak ini sebenarnya masih memiliki sisa kesadaran. Dia belum sepenuhnya dibawa pergi. Kita berdua akan menghancurkan kesadarannya terlebih dahulu. Suo, tepat ketika Hu bersaudara hendak menyerang lautan kesadaran Chen Ping, cahaya keemasan bersinar di lautan kesadaran Chen Ping. Setelah itu, Huda membawa Huer keluar dari ruang aslinya dan memasuki lautan kesadaran Chen Ping. Kode emas Daluo memancarkan cahaya keemasan ini menyinari Hu bersaudara, membuat mereka merasa tidak nyaman, seolah-olah mereka sedang diubah oleh cahaya keemasan. Kalian berdua idiot yang ingin merebut tubuh Tuan Chen benar-benar melebih-lebihkan kemampuan kalian. Zeyan muncul dari lautan kesadaran Chen Ping. Sebenarnya ada orang di lautan kesadaran anak ini, dan cahaya keemasan apa ini? Itu membuatku merasa sangat tidak nyaman, kata Huer dengan tatapan galak. Saudaraku, cepat pergi, tinggalkan lautan kesadaran anak ini, cepat. Huda mendesak Huer. Ada apa, saudara? Huer bertanya dengan bingung. Lautan kesadaran anak ini terlalu besar, dan kesadaran spiritualnya bahkan tidak terbatas. Tidak mungkin kita membawanya pergi. Kami berdua tertipu. Orang ini pasti sengaja membiarkan kami memasuki tubuhnya. Huda menarik Huer dan hendak melarikan diri. Tapi sebelum dia bisa bergerak, kesadaran Chen Ping berguling di lautan kesadaran dan langsung mengepung Hu bersaudara. Kemudian di bawah cahaya keemasan kode emas Daluo, jiwa Hu bersaudara dengan cepat dimakan habis. Sampai kematian mereka, Hu bersaudara tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menjadi seperti ini karena mereka memasuki lautan kesadaran Chen Ping dan ingin merebut tubuh fisik Chen Ping. Lautan kesadaran Chen Ping tidak seperti yang mereka bayangkan. Arai hantu yang diatur oleh Chen Ping perlahan menghilang, dan sosok Chen Ping terungkap. Tapi orang aneh berdarah itu telah menghilang, dan darah di seluruh rangkaian darah pengorbanan perlahan-lahan terkuras habis. Setelah Hu bersaudara meninggal, formasi tersebut perlahan berhenti beroperasi, dan kemudian berubah menjadi disformasi lagi dan jatuh ke tanah. Tanda seru, melihat formasi menghilang, semua orang bergegas maju. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Tuan Chen, apakah Anda terluka? Tuan, kamu baru saja membuatku takut sampai mati. Bai Qian dan Huo Feng sangat khawatir. Bagaimanapun, Chen Ping baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua menghadapi orang aneh berdarah itu, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Saya baik-baik saja. Chen Ping tersenyum sedikit, lalu menyerahkan disformasi kepada Luo Shouhai dan berkata, Tuan Luo, lembah roh darah Anda telah mengalami bencana seperti itu, dan kekuatan Anda di daerah Gunung Tianmo telah rusak parah.
Disformasi ini diberikan kepada Anda. Dengan formasi ini, kamu masih bisa merekrut beberapa bawahan untuk menghidupkan kembali lembah roh darah. Luo Shouhai mengambil pelat formasi dengan tangan gemetar, air mata terus mengalir dari matanya, dan dia tercekik oleh isak tangis dan tidak tahu harus berkata apa. Ayo cepat pergi. Kalau kita bertemu orang lain, itu akan merepotkan. Desak Seng Busi. Sekarang mereka semua terluka, dan Chen Ping sendiri juga bertarung sengit. Jika orang lain datang, itu akan merepotkan. Baiklah, ayo cepat pergi. Hantu Gunung Setan Lao mengangguk dan berkata. Chen Ping memimpin beberapa orang menuju Fan Cheng lagi, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia bertemu dengan ratusan orang. Keluarga, ada ratusan orang di belakangnya, mengenakan segala macam pakaian. Mereka tidak boleh dari sekte. Awalnya, mereka mengira orang-orang ini tidak mengenal Chen Ping sama sekali, jadi akan lebih baik jika mereka bisa membodohinya. Tapi saat mereka semakin dekat, ekspresi semua orang langsung berubah. Saya melihat bahwa pemimpinnya ternyata adalah tetua tertua dari keluarga Ye Die Cheng. Setelah melihat Chen Ping, tetua tertua dari keluarga Ye tiba-tiba berkata dengan galak, "Nak, coba saya lihat kemana tujuanmu hari ini." Anak ini adalah Chen Ping. Siapapun yang bisa membunuhnya akan dihargai dengan pengorbanan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis kita. Kata-kata tetua tertua dari keluarga Ye menyebabkan ratusan orang di belakang berteriak. Mata semua orang penuh dengan keserakahan, dan mereka ingin bergegas maju dan segera membunuh Chen Ping. Tapi Chen Ping dan yang lainnya menghadapi ratusan orang, dan wajah mereka semua pucat. Bahkan Chen Ping telah kehilangan semangat juangnya. Bahkan jika dia lebih kuat, apalagi yang bisa dia lakukan saat menghadapi ratusan kultivator di alam kesengsaraan. Melihat wajah Chen Ping pucat dan tanpa semangat juang, tetua tertua dari keluarga Ye mendengus dingin, "Hari ini, saya akan membalaskan dendam kepala keluarga kita." Setelah mengatakan itu, tetua tertua dari keluarga Ye melambaikan tangannya, dan ratusan biksu bergegas menuju Chen Ping sambil mengaum. Tapi begitu dia bergerak, dia mendengar suara aneh, dong dong dong, di kejauhan. Segera setelah itu, bumi mulai bergetar, seolah-olah ada ribuan kuda yang berlari kencang. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan tekanan tak terlihat membebani hati semua orang. Di bumi, asap dan debu bergulung seperti gelombang laut. Jadi semua orang tercengang dan melihat ke segala arah dengan kaget. Segera, binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya di langit. Di tanah ada ratusan monster yang berbeda-beda, membuat raungan yang memekakkan telinga. 4 orang, Raja Singa, Raja Kera, Raja Iblis berwajah 1000, dan Raja Macan Tutul, perlahan mendekat. Melihat orang-orang ini, Chen Ping menghela nafas lega. "Baik," Kian tersenyum, "kalian datang pada waktu yang tepat, jika tidak, kalian tidak akan pernah melihatku lagi." Putri Rubah, tidak peduli aku melihatmu atau tidak, kami hanya tidak ingin bibiku dianiaya. Raja Kera memandang Phoenix Api dengan tatapan tersanjung. "Monyet, bukan salahmu kalau aku banyak membantumu sebelumnya, Bibi." Huo Feng berkata dengan gembira. Tetua tertua dari keluarga Ye memandang para orc, dan wajahnya menjadi sangat jelek. "Apakah kamu, suku orc kecil, juga ingin bergabung dengan kami dalam melawan Demon Ceiling Alliance?" Kata tetua tertua dari keluarga Ye dengan marah. "Jadi bagaimana jika kamu melawan Demon Ceiling Alliance? Selain itu, kamu hanyalah tetua dari keluarga Ye. Bahkan jika kamu, kepala keluarga Ye, hanyalah juru mudi kecil dari Demon Ceiling Alliance, dia tidak bisa mewakili aliansi penyegel setan. Kalian yang tahu apa yang kalian lakukan, segera keluar dari sini. Jika kalian mengganggu bibi kami, aku akan menghajar kalian habis-habisan." Raja Kera memandang sesepuh keluarga Ye dengan jijik dan berkata. Tetua keluarga Ye memerah karena marah. "Huo Feng, pergilah. Beberapa dari kita akan baik-baik saja di sini." Raja Iblis berwajah 1000 berkata kepada Phoenix Api. "Oke,
Kalian juga harus berhati-hati. Huo Feng mengangguk, lalu menatap Chen Ping dan berkata, Tuan, ayo pergi. Chen Ping mengangguk, lalu pergi bersama Huo Feng dan yang lainnya. Para tetua keluarga Ye dan ratusan biksu menyaksikan dengan penuh semangat, tetapi karena kehadiran orang-orang seperti suku binatang, mereka tidak berani bertindak gegabah. Dedikasi 100 tahun aliansi penyegel iblis tidak boleh dibiarkan lolos. Berjuang keras, seseorang tidak dapat menahan godaan dan mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Mengabadikan aliansi penyegel iblis selama 100 tahun dapat mengubah takdir Anda. Seseorang mengambil tindakan terhadap Chen Ping, dan yang lain juga mengambil tindakan satu demi satu. Meski mereka juga tahu bahayanya, godaannya terlalu besar. Lakukan. Ketika Raja Iblis berwajah 1000 melihat ini, matanya menjadi dingin dan dia berteriak keras. Dalam sekejap, adegan itu langsung memasuki pertarungan sengit. Ratusan pembudidaya di alam kesengsaraan bertarung bersama dengan ratusan monster. Bai Qian menoleh ke belakang dan bisa melihat kekhawatiran di hatinya. Lagi pula, dia juga seorang orc, dan ini adalah jenisnya, jika bukan karena dia terluka, dia pasti akan tinggal. Semua orang juga melihat ke belakang, lagi pula, para orc ini ada di sini untuk melindungi mereka. Berhenti mencari, cepat keluar dari sini. Desak Huo Feng. Semua orang bergegas pergi dan bergegas kembali ke Fan Cheng. Adapun hasil akhir dari Raja Iblis berwajah 1000 dan yang lainnya bertarung dengan biksu itu, Chen Ping tidak tahu, tapi Chen Ping menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya. Terlepas dari apakah binatang buas ini mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri atau Huo Feng, hasil akhirnya adalah menyelamatkan Chen Ping. Jika bukan karena kemunculan binatang buas ini, Chen Ping dan yang lainnya pasti sudah lama terbunuh. Ayah, ada apa denganmu? Seng Jiahui tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihat Seng Busi dan yang lainnya bergegas kembali, semuanya pucat dan beberapa bahkan berlumuran darah. Jiahui, temukan semua tanaman herbal di keluarga Seng kita dan berikan kepada Tuan Chen. Seng Busi menjelaskan, semuanya terluka, dan Chen Ping harus menyempurnakan ramuan untuk menyembuhkan mereka. Seng Jiahui mengangguk dan segera memerintahkan orang untuk menyiapkan ramuan. Apakah kamu baik-baik saja? Kulihat kamu mengeluarkan banyak darah. Setelah menjelaskan semuanya, Seng Jiahui memandang Chen Ping dan bertanya. Saat ini, tubuh Chen Ping berlumuran darah, seperti pria berdarah. Aku baik-baik saja, ini darah orang lain. Bukan darahku. Chen Ping menjelaskan, ini adalah formasi darah pengorbanan, berlumuran darah, dan sepertinya Chen Ping terluka. Sampel, sejak dia mengikuti Chen Ping dan menembus kertas jendela, Seng Jiahui telah memutuskan bahwa dia adalah orangnya Chen Ping. Aku akan mencucimu. Saat Seng Jiahui mengatakan itu, dia menarik Chen Ping ke kamar kerjanya. Namun, dia pikir akan sulit untuk melihat Chen Ping lagi dalam hidupnya, tetapi dia tidak ingin melihat Chen Ping lagi hanya dalam beberapa hari. Chen Ping tidak menolak dan membiarkan Seng Jiahui menariknya ke kamar kerja dan kemudian melepas pakaiannya. Melihat tubuh montok Chen Ping, Seng Jiahui tersipu, tapi dia masih menyiapkan air panas untuk Chen Ping dan menyekannya dengan lembut. Setelah semua darah di tubuh Chen Ping dibersihkan dan dia melihat bahwa Chen Ping benar-benar tidak terluka, Seng Jiahui merasa lega. Setelah Chen Ping selesai mencuci, dia segera menyiapkan kuali senong dan mulai membuat ramuan untuk menyembuhkan beberapa orang. Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di Fan Cheng terlalu lama, jika dia tinggal di Fan Cheng terlalu lama dan ketahuan, itu hanya akan membawa bencana bagi keluarga Seng. Saya harus mengatakan bahwa perintah pembunuhan dari Demon Ceiling Alliance ini benar-benar membuat Chen Ping sangat pasif, seperti tikus yang menyeberang jalan. Mengerti, menggunakan ramuan dari keluarga Seng, ditambah beberapa ramuan peri yang disimpan di cincin penyimpanannya, Chen Ping memurnikan lebih dari selusin pil dalam 2 hari. Setelah memberikannya kepada Huo Feng dan yang lainnya, luka beberapa orang berkurang secara signifikan. Namun,
Chen Ping langsung tertidur karena terlalu banyak bekerja. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur, tapi hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya kepada Huo Feng tentang luka mereka. Chen Ping menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa semua orang hampir pulih. Setelah berpakaian, Chen Ping mengikuti Seng Busi untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu meninggalkan keluarga Seng tanpa henti. Chen Ping tidak terlalu banyak berhubungan dengan Seng Jiahui, karena dia tahu bahwa mereka berdua mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan, dan dia tidak boleh membiarkan Seng Jiahui memiliki terlalu banyak perasaan padanya.